Pertandingan Liga Premier dibatalkan akhir pekan ini setelah kematian Sang Ratu. Dikonfirmasi pada hari Kamis bahwa Ratu telah meninggal dan akibatnya pertandingan sepak bola akhir pekan ini telah ditunda di Inggris. Manchester United mengeluarkan pernyataan yang membahas meninggalnya Ratu Elizabeth II sebagai tanda penghormatan. Dengan penghormatan terus memanjiri media sosial. Inggris sekarang akan memasuki masa berkabung 12 hari dan sebagai bagian dari rencana itu, pertandingan olahraga akan ditunda. Sekarang telah dikonfirmasi oleh Charlie Proctor bahwa semua acara politik, olahraga dan komedi telah dibatalkan untuk masa mendatang. Ini akan mencakup Liga Premier, EFL, SPL, dan banyak lagi. Alasan Thomas Tuchel menolak Barcelona dan Manchester United kembali menghantuinya. Thomas Tuchel dipecat oleh Chelsea pada hari Rabu setelah kekalahan di Liga Champions di Kroasia. Tetapi ia memiliki peluang untuk meninggalkan Stamford Bridge dengan caranya sendiri. Mantan manajer Chelsea mungkin menyesali kesetiaannya kepada klub setelah dipecat oleh pemilik Todd Boehly pada Rabu kemarin. Mantan bos Paris Saint-Germain dan Borussia Dortmund diusir dari lapangan karena kalah 1-0 di Liga Champions dari Dinamo Zagreb. Timnya juga kalah 2 kali dari 6 pertandingan Liga Premier pertama mereka setelah Boehly mengambil alih dari Roman Abramovich pada Mei. Awal mengesankan Tuchel di musim lalu membuat tim London duduk di puncak klasemen Liga Premier setelah 14 pertandingan, mendorong minat pada berbagai poin dari Barcelona dan Manchester United. Namun dia memilih untuk tinggal di Stamford Bridge dan keputusan itu tampaknya kembali menghantuinya. Dikabarkan oleh The Telegraph, Barcelona mempertimbangkan Tuchel ketika mencari bos baru setelah pemecatan Ronald Koeman pada Oktober 2021. Minat United dikabarkan kemudian dengan sanksi terhadap mantan pemilik The Blues, Abramovich pada Maret, mendorong klub untuk mengeksplorasi ketersediaan Thomas Tuchel. Namun pada kedua kesempatan itu Tuchel tetap setia kepada Chelsea. Barcelona berakhir dengan Xavi yang membantu mengembalikan mereka ke Liga Champions setelah mereka duduk dengan baik di luar 4 besar ketika dia tiba. Sementara Manchester United telah naik di atas Chelsea di tabel Liga Premier sejak menunjuk Erik ten Hag. Tuchel mengambil alih di Chelsea pada Januari 2021 dan memenangkan Liga Champions hanya beberapa bulan kemudian. Dia mencatatkan 60 kemenangan dalam 100 pertandingan dan mencapai 2 final piala musim lalu, hanya The Blues kalah dari Liverpool pada kedua kesempatan. Manchester United tidak boleh meniru kesalahan Thomas Tuchel dari Chelsea dengan Erik ten Hag. Kurang dari 4 minggu sejak Manchester United menjadi tim Liga Premier dalam krisis, maju cepat 4 pertandingan, dan sekarang mereka ialah tim yang sedang naik daun setelah mengumpulkan momentum dan kepercayaan diri di bawah manajer Erik ten Hag. Tabel hampir tidak layak untuk dilihat pada tahap awal musim ini, mengingat bahwa satu kemenangan dapat secara drastis mengubah posisi tim. Tetapi perlu dicatat bahwa United sekarang tampil sebagai salah satu tim dari 5 tim teratas di divisi ini, meskipun ada bencana di awal musim. Setelah kekalahan memalukan dari Brighton dan Brentford, perubahan dilakukan di lapangan dengan Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire turun ke bangku cadangan di Liga Premier. Tetapi yang paling penting, klub menyadari bahwa investasi signifikan lebih lanjut diperlukan
di bursa transfer musim panas kemarin. Biaya besar dibayarkan untuk mengontrak Casemiro dan Antony, sementara Ten Hag juga mendapatkan keinginannya untuk membawa kiper cadangan baru dengan datangnya Martin Dubravka pada deadline day. Pada saat dibutuhkan, United mendukung manajer yang telah mereka tunjuk di musim panas dan menepati janji mereka untuk mendukungnya di mana dia dianggap perlu. Hadiahnya instan. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Chelsea. Hanya 2 poin lebih buruk dari United musim ini, tetapi telah mengambil keputusan untuk memecat manajer Thomas Tuchel setelah musim panas yang kacau di klub. Chelsea telah mendukung pria berusia 49 tahun tersebut dengan sejumlah keputusan besar. Menyepakati keputusannya untuk menyingkirkan Romelu Lukaku dan akhirnya menggantikannya dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Tapi ada ketidakpuasan dari manajer pada cara hal-hal yang telah berubah. Dia mencintai perannya murni sebagai manajer ketika Peter Cech dan Marina fokus pada transaksi transfer di atasnya. Tetapi sejak mereka pergi, hierarki menjadi berantakan dan Tuchel ditugaskan dengan peran direktur semi olahraga perekrutan juga. Bahkan jika semua keputusannya diputuskan sebelum kekalahan dari Dinamo Zagreb pada Selasa malam, keputusan untuk memecatnya terasa seperti keputusan impulsif yang dipengaruhi oleh penampilan buruk untuk memulai musim. Bukti lebih lanjut dari kurangnya perencanaan ke depan. Hal ini menyoroti pentingnya struktur di klub sepak bola. United sendiri melihat perubahan hierarkis di musim panas dengan penunjukan manajer baru. Beberapa bulan setelah Edward meninggalkan klub dan seorang wakil direktur sepak bola tiba, sumber telah mengakui United menonjol sebagai klub yang tidak tahu apa-apa dalam hal perekrutan, dan musim panas ini rasanya seperti teka-teki membingungkan yang sama, bahkan jika potongannya telah berubah. John Murtough dan Richard Arnold terbang ke Barcelona untuk membuat kemajuan dalam kesepakatan untuk menandatangani target utama Frenkie de Jong. Tetapi setelah 100 hari mengejar sang pemain, mereka berakhir dengan profil gelandang yang sama sekali berbeda dalam diri Casemiro. Ini seperti pergi ke rumah Labrador dan pulang dengan Rottweiler sebagai gantinya. Ini meringkas United bahwa mereka benar-benar menemukan gelandang bertahan yang mereka butuhkan selama ini sebagai akibat dari gagalnya transfer mereka. Dan itu ialah bukti dari Ten Hag bahwa panggilannya yang berani untuk mengejar Christian Eriksen secara gratis membuahkan hasil yang sangat besar. Lisandro Martinez dan Tyrell Malacia sama-sama luar biasa dalam pertahanan. Antony telah mengemas gol pada debutnya dan Casemiro tampil mengesankan dalam akting cemerlangnya dari bangku cadangan, dan di Liga Eropa dia tidak buruk sama sekali. Meskipun Ten Hag juga tertarik untuk membawa Marko Arnautovic dan Hakim Ziyech ke klub, hierarki turun tangan. Pemecatan Tuchel ialah bukti seberapa cepat hal-hal dapat terurai jika struktur sepak bola tidak ada. Sementara kesuksesan Potter dengan Brighton ialah bukti seberapa banyak seorang manajer dapat berkembang berkat mesin yang lebih luas di atasnya. United memiliki manajer mereka sendiri yang berwibawa dan menarik. Sekarang terserah mereka untuk memastikan dia bisa melanjutkan apa yang dia lakukan yang terbaik. Paul Parker memberikan pendapatnya tentang bek kanan dan sektor tengah Manchester United saat ini.
Mantan fullback Manchester United Paul Parker telah memberikan pemikirannya tentang pilihan di sektor tengah dan bek kanan saat ini di klub. Menyatakan pendapatnya bahwa Casemiro pada akhirnya akan menjadi pilihan pertama di 3 sektor tengah Ten Hag bersama Christian Eriksen dan Bruno Fernandes. Saya pikir jika Anda akan memainkan Casemiro dan Anda ingin mendapatkan yang terbaik darinya, Anda harus memainkannya dengan Eriksen dan Fernandes. Ini berarti Scott McTominay yang sedang dalam performa terbaiknya kehilangan tempat pertama di tim dan Parker yakin tim akan meningkat secara signifikan tanpa dia dan menyebut disiplin pemain Skotlandia itu sebagai perhatian. Saya masih berpikir mereka bisa berkembang tanpa dia. Saya masih melihat disiplinnya, pelanggaran yang dia berikan, konsisten memberi dia mendapat 4 kartu kuning dalam 6 pertandingan sekarang. Itu bukan disiplin, benarkah? Saya melihat cara dia bermain, dan Anda berkata pada diri sendiri, Casemiro bisa melakukannya dengan lebih baik. Parker kemudian melanjutkan dengan menyatakan pentingnya penandatanganan musim panas Christian Eriksen sebelum mengarah kritikan kepada Paul Pogba. Dia telah membuat perbedaan besar bagi Manchester United. Mereka memiliki pemain di sektor tengah yang menemukan waktu dengan bola dan memanfaatkan waktu dengan baik dengan memilih orang dan mengopernya. Eriksen telah memberikan lebih banyak selama dia berada di Manchester United daripada Paul Pogba. Setelah bermain 105 kali sebagai bek kanan untuk United, Parker percaya Diogo Dalot saat ini ialah pilihan pertama di posisi bek kanan. Dia telah membuktikan dirinya. Mainan all-around-nya telah meningkat secara defensif. Sekarang dia tahu bahwa dia ialah orang nomor 1 saat ini dan dia meraihnya. Dia merebut semuanya. Namun, Parker merasa pintu karir Aaron Wan-Bissaka di United masih belum tertutup. Tetapi dia yakin pemain Inggris itu perlu meningkatkan permainannya di area menyerang jika dia ingin kembali bermain. Yang bisa dilakukan Wan-Bissaka hanyalah duduk dan menunggu pertandingan. Kami tahu semua tentang kekuatan pertahanannya. Tapi bagaimana dia bisa berkembang sebagai pemain ke depan? Parker menyimpulkan dengan menyatakan dia merasa kurangnya pelatihan telah mempengaruhi kemajuan Wan-Bissaka sejak kepindahan senilai 50 juta pound sterling dari Crystal Palace. Saya akan mengatakan Wan-Bissaka belum benar-benar diajari cara bermain sebagai fullback untuk Manchester United. Tidak ada yang benar-benar berbicara dengannya. Dia belum dilatih.